Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk teori. Ini kalimat awal. Kenapa Syekh Jabir Alwani nulis Adabul Ikhtilaf fil Islam. Nanti bab awal itu judulnya Bencana Perselisihan dan Pertikaian. Ini sumber paling mengenaskan, situasi paling mengenaskan hari ini. Saya ambil satu paragraf itu, narasinya Syekh Jabir. Bencana paling berbahaya yang saat ini menimpa umat Islam adalah bencana perbedaan pendapat dan perselisihan paham. Perbedaan yang ditandai dengan kekerasan, kepentingan sendiri-sendiri, dan motivasi yang egoistik. Berkembang dan tumbuh semakin besar dan semakin besar. Merasuk jauh ke dalam dunia mental seseorang. Lalu merantai pikirannya, perilakunya, dan perasaannya. Hari ini tidak sadar pelan-pelan kita masuk dalam dunia konflik, dalam dunia perselisihan. Kita dipaksa mengambil posisi berseberangan. Kita dipaksa punya musuh banyak hari ini. Jadi begitu orang tanya, Mas pro Ahok apa anti Ahok? Kita jawab yang manapun, saat itu juga kita nambah musuh. Setuju nonton film PKI apa enggak setuju? Kamu jawab yang manapun, tetap kamu nambah musuh. Dan sedikit demi sedikit semua di antara kita masuk ke situ. Siapapun yang mencoba membahas, saat itu juga dia akan ada di salah satu kubu dan nambah musuh. Begitu kamu, enggak kok saya netral. Netral mungkin dianggap pro atau dianggap kontra. Kalau yang tanya pro kamu dianggap kontra, yang tanya kontra kamu dianggap pro. Enggak bisa netral sekarang. Kamu dipaksa, katanya Syekh Alwani, pelan-pelan, sedikit-sedikit kamu masuk ke dunia perselisihan. Tapi kamu enggak sadar. Oke. Lalu orang-orang ini kehilangan kejernihan pandangan terhadap segala sesuatu. Dalam perjalanannya, mereka pun kehilangan tujuan dan misi Islam dan prinsip-prinsip dasarnya yang utama. Jadi kita melupakan kenapa Islam itu diturunkan oleh Allah. Kenapa Nabi Muhammad itu dikasih wahyu oleh Allah. Tujuannya apa? Dia punya misi dan visi apa? Kita lupa itu. Kita sibuk dengan kebenaran-kebenaran kita sendiri. Sehingga lupa misi besarnya. Orang-orang ini kehilangan visi dan pengetahuan dan melupakan perilaku-perilaku Islami yang paling dasar. Jadi perilaku-perilaku Islam dasar, akhlak-akhlak dasar, kenapa Islam datang dan sebenarnya kita lupa. Kita sibuk luar biasa dengan egoisme kita sendiri atau egoisme kelompok kita sendiri. Itu gara-gara apa? Gara-gara arenanya adalah arena perselisihan. Bencananya di mana mereka begitu mudah berkata tanpa pengetahuan, memutuskan tanpa pemahaman, dan menjalankan sesuatu tanpa tuduhan, tanpa dasar. Dari orang-orang ini, tuduhan demi tuduhan membanjir. Tidak usah kaget kalau hari ini orang selalu nuduh orang lain. Entah kamu dituduh apa. Kamu ngomong dikit aja, pendukung ini ya. Kamu ngomong apa? Mesti ini. Hari ini kan gelarnya banyak. Ada gelar kecebong lah, ada gelar hoker lah, ada gelar kayak pokoknya gelar-gelar. Pokoknya nuduh. Isinya nuduh. Dan kamu yang dituduh terus bales. Kamu Jokower ya. Kamu mesti gelar kayak saiki. Kamu lawik moco sekarang banyak gelar-gelar baru. Itu cirinya. Ngomong tanpa pengetahuan, memutuskan tanpa pemahaman, melakukan sesuatu tanpa dasar.
Sebagian masyarakat dicap sebagai sesat dan penuh dosa, sementara sebagian yang lain dinyatakan sebagai kafir. Dan inilah bencana kita hari ini. Sesusah apapun kita, kalau kita kompak, itu mengatasinya akan mudah. Tapi begitu kita pecah-pecah, jatuh dalam perselisihan, jatuh dalam pertikaian yang tidak cerdas, maka akan jadi bencana. Itulah nanti yang jadi blunder dalam kehidupan kita. Hati-hati. Jadi kalau memang merasa ini momennya momen perselisihan, kalau kita tidak ngerti apa-apa tentang itu, mending mundur dulu. Dipahami dulu yang benar duduk persoalannya. Jadi hati-hati, kita sebenarnya ada dalam bencana. Kenapa kita tidak bangkit-bangkit? Kenapa kita kalah? Kenapa sampai hari ini kita dihegemoni habis-habisan oleh siapapun yang bukan kita? Itu karena kita tidak kompak. Oke, yo lagi-lagi kalau ada nasihat kayak gini, rujuknya ke dirinya sendiri. Jangan nunjuk orang lain. Itu gara-gara dia sih yang tidak kompak. Gara-gara dia sih yang suka nuduh kafir. Dia loh yang suka nuduh Wahabi. Dia loh, mesti ngono. Ndak, kamu sendiri. Kalau setiap orang melihat dirinya sendiri, nanti semua orang akan ikut juga melihat dirinya sendiri, dunia akan lebih beres. Oke, jadi bencana kita hari ini itu. Itu kalimat saya potong lagi dari kitab Adabul Ikhtilaf. Innal islama ma'akkada ala syai'in mislu ta'kidihi ala kalimatit tauhid wa tauhidil kalimah. Dua istilah yang cuma dibalik tapi maknanya berbeda. Jadi sesungguhnya Islam itu tidak pernah menyarankan dengan kuat, memperkuat, menyuruh dengan keras pada sesuatu kecuali atas dua hal. Kalimatut tauhid wa tauhidil kalimah. Kita disuruh bersatu akidah, itu kalimatut tauhid. Kita disuruh bertauhid, tapi sekaligus tauhidul kalimah. Tauhidul kalimah itu kompak, bersatu kata untuk memajukan Islam. Jadi di banyak ayat nanti, tidak saya cantumkan di situ, disebutkan bahwa kita harus bersatu. Kan ada ayat yang bunyinya wa'tasimu bihablillah. Kalau baca ayat ini, saya ingat pernah Jumatan ada khotibnya semangat sekali membaca ayat wa'tasimu ini sampai kebalik. Harusnya wa'tasimu, dia saking semangat kebalik jadi wata'simu billahi. Dua kali baca wata'simu, ini wata'simu akhirnya. Wa'tasimu. Jadi wa'tasimu itu berpegang teguhlah. Itulah tauhidul kalimah. Selain kalimatut tauhid harus imbang dengan tauhidul kalimah. Kita bersatu kata. Kita kompak. Semuanya bertauhid tapi tidak kompak, ya kita akan hancur. Kompak tapi dasarnya bukan tauhid, ya sama, Islamnya akan hilang. Jadi tauhidul kalimah walakinnal muslimin lil asaf akhallu bi kalimatit tauhid wa zahadu bi tauhidil kalimah. Sayangnya umat Islam hari ini kehilangan kalimat tauhid dan jauh. Zahadu itu kan dari kata-kata zuhud, menjauh, jauh dari tauhidul kalimah. Tauhidnya hilang, kompaknya juga hilang. Tidak dua-duanya malahan. Tadi kan kita salah satu, tauhidnya kuat tapi tidak kompak, atau kompak tapi tidak tauhid. Ternyata katanya Syekh Alwani, hari ini kita tidak dua-duanya. Tauhid kita tidak terlalu kuat karena yang kita nomor satukan mungkin dunia, mungkin jabatan, mungkin organisasi, mungkin kepentingan.
kalimat tauhidnya gugur. Apalagi tauhidul kalimah. Sebenarnya kalau semua sepakat, kalau semua fokus di kalimat tauhid, akan mudah untuk mewujudkan tauhidul kalimah. Tapi karena kalimat tauhidnya tidak beres, yang dinomorsatukan dalam hidup masing-masing macam-macam, maka tauhidul kalimah tidak bisa diwujudkan. Kalau fokusnya sama kan lebih mudah, tapi karena fokusnya beda-beda, ya dua-duanya akhirnya hancur. Sayang sekali, katanya Syekh Jabir Alwani. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.